Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini mau bahas soal kesehatan ya, soal obat. Spesifiknya untuk tidur aja ya, untuk insomnia. Ya sebenarnya bisa untuk general juga. Jadi kan banyak ya orang itu yang kalau ada apa sedikit, oh harus minum ini, apa sedikit, oh harus minum ini gitu ya. Jadi kadang obatnya itu bisa sampai terusan gitu ya, mungkin malah tiap hari. Nah ini penulis mau coba sentuh yang soal obat tidur. Jadi ya karena terpaksa ya, bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Karena terpaksa penulis ini harus belajar banyak soal gimana sih caranya untuk orang itu nggak insomnia, nggak kesulitan untuk tidur. Kalau dari sisi dokter ya, insomnia itu seringnya disebut stres. Stres kenapa? Embuh lah. Ya capek lah, opor. Wis pokoknya sembarang ya apa carane diomongi stres. Sumber stresnya apa nggak tahu. Kadang ada juga yang nyalakan teknologi, keseringan pakai HP atau apa gitu ya. Jadi sulit tidur itu merupakan suatu misteri ya, suatu apa jenenge, hal yang nggak jelas sumbernya kalau menurut dokter ya. Jadi nggak ada oh kurang makan, oh kurang gitu ya. Ada penjelasan seperti ini itu penulis nemunya malah di buku yang keluaran 1860 berapa gitu ya. Penjelasan buku ini nggak mengikuti nggak mengikuti metodologi yang modern sekarang ini, tapi penelitiannya dilakukan secara terstruktur, dilakukan secara tercatat. Jadi orangnya ini jadi spesialis, orang yang menangani kasus sulit tidur. Orangnya adalah Baron Karl Reichenbach, orang Jerman. Orang Austria apa? Bola lali. Nah, si Baron ini dia ya namanya Baron, orang kaya ya. Dia punya castle, punya apa jenenge? Castle itu apa bahasa Indonesia nih, punya puri. Nah dia menyelidiki orang sulit tidur itu dari purinya. Dia juga menggolongkan orang sulit tidur itu berlevel-level, dari yang biasa sampai yang sampai menggigau, sampai punya kekuatan supranatural juga. Dan dia menyimpulkan bahwa salah satu yang menyebabkan orang sulit tidur itu adalah karena adanya gangguan dari bulan. Nah, untuk bisa menghalangi energi dari bulan ini ya, disarankan untuk berada di bawah tanah atau minim pakai penghalang, pakai
apa jenenge, tirai dari kain ya, kain tebel, kain hitam. Karena dia punya puri, dia bisa buat eksperimen. Dan zaman itu puri itu ada ruang bawah tanahnya. Nah, banyak yang kasusnya sulit tidur itu bisa bisa lebih mendingan ketika di bawah tanah. Dan saat itu juga dilakukan eksperimen. Sebenarnya lewat apa sih energi yang dialirkan bulan ini kok bisa sampai mengganggu orang gitu ya? Dan ditemukan bahwa logam itu bisa mengalirkan energi tersebut. Jadi kalau malam hari terus ada aliran kabel terus dari luar sampai ke dalam itu, maka gangguan energi bulan ini, energi malam hari ini akan jauh lebih besar. Oh iya, sebelum itu dia tahu dari bulan itu karena efeknya akan makin parah ketika bulan purnama. Jadi pantulan sinar matahari ke bulan itu efeknya kurang baik kalau hubungannya dengan tidur. Jadi entah bagaimana caranya, entah bagaimana ceritanya, energi dari bulan itu kalau terpancar sinar matahari kalau terpantul dari bulan itu hasilnya adalah tidak baik energinya. Dan energi ini terpancar ke bumi bisa tersalurkan lewat logam dari eksperimennya itu. Jadi logam bisa mengalirkan. Maaf ceritanya agak kacau, tapi kayak gitu. Jadi sumber utamanya dari bulan. Jadi sumbernya adalah energi bulan purnama. Ya ini jadi bikin penulis ingat ya, anjuran untuk tidur secepat mungkin. Jadi orang kan dilarang begadang toh ya. Orang dilarang begadang. Begitu sinar ufuk matahari sudah nggak kelihatan, orang disuruh tidur. Begitu bayang-bayang matahari malam hari itu sudah tidak terlihat, orang dianjurkan untuk tidur kan. Nah, rupanya mungkin ada hubungannya dengan itu. Terus orang juga disuruh jangan seperti kelelawar ya, aktifnya malam hari terus siang harinya tidur, itu kan dilarang toh ya. Nah ternyata ya itu juga sinar matahari jadi sumber kehidupan juga. Tapi sinar matahari ini kalau sekarang keganggu sama chemtrails ya. Ceritanya beda lagi ketika sinar matahari itu disuruh ketika sinar matahari itu harus melewati asap yang dihasilkan oleh pesawat jet. Awan yang terbentuk oleh sisa asap pesawat jet, bukan sisa asap sih. Ceritanya rumit, nanti aja. Nah, tapi intinya seperti itu. Bulan seperti itu. Dan sama juga ya, orang yang tidak terpapar matahari pada saat itu nggak ada chemtrails mestinya ya, itu juga butuh ada paparan matahari. Dan paparan matahari itu bisa dialirkan oleh logam. Logamnya juga kalau nggak salah ya, yang aluminium itu bisa mematikan, yang tembaga itu bisa membuat baik. Jadi logamnya juga nggak sembarang logam. Logam yang baik itu adalah tembaga. Logam yang nggak baik itu adalah aluminium. Nah, ini dulu sih yang penelitiannya ini dulu. Nah, soal ini sudah diverifikasi di zaman modern. Kebetulan ada temen ya yang punya
ruang bawah tanah. Dia melakukan eksperimen, naruh tanaman. Dia pasang kayak penangkap gitu di atas atap, terus dialirkan ke basement dia, ke ruang bawah tanah dia, dialirkan lewat kawat. Dia pakai variasi macam-macam. Penangkapnya ada yang aluminium, ada yang tembaga. Kabelnya ada yang aluminium, ada yang tembaga. Bagian di bawahnya juga ada yang model aluminium dan ada yang tembaga. Dan tanaman itu hidup dengan baik ketika kawatnya itu pakai tembaga. Ya tentu kalau dia itu eksperimennya nggak berhenti, jadi nggak sampai kalau malam berhenti-hentikan, siang dipakai gitu, enggak, tapi terusan. Tapi efeknya seperti itu. Kalau pakai tembaga, energinya baik. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke zaman modern sekarang. Apakah ada seperti itu di zaman sekarang? Ada. Jadi, sinar matahari, sinar bulan itu sekarang terpapar ke logam. Loh, lewat mana? Lewat kabel listrik. Kabel listrik itu berjanjar sak panjang-panjangnya itu kan pakai pakai kawat toh. Nah, itu akan menangkap sinar bulan dan bisa dialirkan ke rumah. Dan penulis pernah mengalami kabel rumahnya putus karena ditanam di dalam tembok. Sama PLN dimarah-marahi. Ini kabel listrik nggak boleh nggak boleh ditanam di dalam tembok. Kenapa? Karena kabelnya dibuat dari aluminium. Nah, kalau kabel aluminium ini ditanam dalam tembok, bisa retak, gampang oksidasi, bisa pecah, bisa putus. Jadi nggak boleh nanam kabel listrik PLN itu di dalam tembok, ngerusak kabel. Nah, ada informasi di situ. Informasinya adalah listrik masuk rumah pakai kabel aluminium. Nah, padahal kabel listrik ini juga mengalirkan energi dari bulan. Energi dari bulan dipancarkannya pakai kabel aluminium. Gak ono api-api. Nah, ini menurut penulis ya, membuat orang yang kamar tidurnya itu ada colokan listrik, ada peralatan listrik, itu bakal mengalami penyakit susah tidur. Kenapa susah tidur? Karena energi bulan itu masuk ke rumah sampai masuk ke ruangan. Energinya adalah energi buruk, bukan energi yang baik. Jadi ya itu yang menurut penulis bikin penyakit susah tidurnya. Ada energi buruk yang masuk ke rumah melalui kabel listrik. Makin buruk lagi ketika kabel listrik itu lewat di bawahnya tempat tidur atau lewat tempat tidur. Apalagi kalau tempat tidurnya spring bed atau yang rangkanya besi. Jadi dari sini dulu. Kalau mau gampang tidur, cobalah hindari memasukkan listrik ke kamar tidur. Hindari peralatan yang menggunakan listrik. Kalau misal menggunakan listrik, jangan dekat-dekat. Jadi mungkin ada yang tahu alat listrik menyebabkan energi jelek. Salah satunya karena itu. Ya, bisa juga dari medan elektromagnetik yang dikeluarkan juga ya. Tapi energi dari luar ruangan juga pengaruh. Nah, berikutnya adalah
si Baron ini juga nyebutkan efek-efek macam-macam, misalnya pakai selimut, minum susu, mandi, apa jenenge, bola macam-macam pokoknya ya. Kayak misalnya tidur jangan menghadap ke barat, ke timur, karena ada energi yang mengalir dari barat, ada yang seperti itu. Jadi tidur jangan arah lintang, bola pokoknya aja timur barat gitu ya. Ya entahlah, kalau itu mau silahkan lah dicoba sendiri. Bukunya judulnya Somnambulism and Sleep mungkin ya, nantilah penulis cari, bisa didapat secara gratis di archive.org. Terus ada beberapa yang penulis terapkan itu sangat efektif. Pakai selimut dan tidak pakai selimut itu penting. Kipas angin itu nggak menjamin. Pakai AC cuma untuk membantu, bisa pakai selimut. Dan antara kaki ditutupi dengan kaki ditutupi itu juga harus diperhatikan. Ada yang mudah tidur kalau kakinya ditutupi, ada yang nggak bisa tidur ketika kaki ditutupi. Yang penulis eksperimen juga itu ya energinya. Karena penulis ya mau nggak mau rumah pakai listrik, atas pakai listrik. Alternatifnya apa? Coba dulu pertama penulis pakai pakai stingo zapper itu ya, diagram dan cara buatnya tersedia secara bebas. Nah, pakai stingo zapper itu pakai adaptor dulu, buang energinya ke air, terus setiap hari airnya dibuang, itu membantu. Tapi ya yang cara-cara di bukunya Baron Karl Reichenbach itu contohnya adalah pepijat, mijat dengan tangan kanan bagian-bagian kaki terutama ya, bagian kaki terutama. Terus biasanya orang yang sulit tidur itu kakinya dingin, atau tangan dingin, atau bagian manapun lah dingin. Yang entah mengapa penulis ini kebetulan termasuk darah panas ya, dalam keadaan apapun tangannya panas ya, itu yang ditransferkan. Yang juga bisa dipakai, bisa dipergunakan adalah mandi. Mandi itu efektif banget ya. Mandinya asal nggak jebur gitu ya, tapi di apa ya jenenge ya, ibaratnya seperti membilas. Jadi airnya dialirkan pelan-pelan, dikenakan ke ubun-ubun atau gimana, dipiok-piok atau sembarang lah ya. Itu airnya dibiarkan mengalir dari ubun-ubun kepala sampai ke kaki. Mungkin bisa istilahnya pakai shower gitu ya, mungkin bisa seperti itu, pakai shower. Kalau berendam entah ya, tapi rasanya lebih cocok pakai air mengalir. Nggak perlu kencang biar tapi yang penting airnya mengalir dari ubun-ubun sampai ke kaki. Terus habis itu tidur pakai selimut. Entah, silakan pilih antara kaki ditutupi atau tidak. Seperti itu. Terus penulis mengembangkan ya, akhirnya sekarang mengandalkan cemenite. Wes gak perlu lagi apa jenenge pakai mandi, pakai cemenite saja cukup.
Kalau untuk yang awal-awal pakai pemula ukuran kecil cukup. Kalau misalnya merasa masih kurang bisa pakai yang 8 cm, tapi itu kalau sudah sering lama pakai yang ukuran 6 cm. Semenite ini juga bisa membuat orang jadi nggak bergantung pada obat lagi untuk tidur. Jadi beberapa orang itu kalau untuk tidur nggak bisa tanpa obat. Obatnya ya banyak ya, macam-macam. Ada yang obat tidur sampai levelnya kayak obat terlarang, ada yang istilah herbal gitu ya, obat tidur herbal. Ada yang khusus dokter harus disuntik terus tidur nyenyak sep gitu ya. Nah, obat itu ternyata efek negatifnya sangat besar. Percayalah ke penulis, efeknya bisa merusak otak. Ya, mungkin pernah dengar kalau orang susah tidur terus akhirnya jadi apa istilahnya, gila gitu ya. Ingatannya jadi terlalu pendek, mudah marah, mudah ngelantur, terus jadi nggak bisa berpikir jernih, omongannya nggak karu-karuan gitu ya. Ini masih level ringan ya. Kalau level berat itu sampai seperti kerasukan ya. Kalau level kerasukan itu ada sendiri penjelasannya. Apa ya? Apa jenenge kalau level tertinggi itu? Nah, ini kalau versi dokter ya, dibilang bahwa manusia sampai mengalami seperti itu karena kekurangan hormon. Dan untuk membuat untuk mengatasi kekurangan hormon ini harus pakai obat ya. Ngomongnya gitu, harus pakai obat. Jadi kalau sudah begitu nggak bisa tidak, harus pakai obat. Nanti kalau sudah pakai obat pasti lebih baik. Tapi tidak, obat itu mungkin mengatasi istilahnya kekurangan hormon. Tapi ya, penulis amati, rasanya pakai obat itu mematikan kemungkinan tubuh menghasilkan hormon secara alami. Jadi bukannya makin sembuh, malah makin parah. Jadi ketergantungan obat, dan dosisnya bisa aja makin lama butuh makin tambah. Karena yaitu tadi, tubuh dirusak dengan membuat orang membuat tubuh jadi bergantung sama obat. Obatnya menghasilkan hormon yang berlebihan, yang akhirnya adalah bagian tubuh yang menghasilkan hormon itu kayak mati gitu ya. Dan yang namanya obat itu ada efek samping, dan efek sampingnya obat tidur itu ekstrim sekali. Orang pakai obat tidur itu bakal sulit berkonsentrasi. Orang itu nggak bisa langsung seger gitu. Besoknya bangun sulit untuk bisa betul-betul sadar itu ya. Sembarang lemes. Itu repotnya. Nah, kalau diterus-teruskan pakai obat tidur, otak bisa jadi makin rusak. Orang malah bisa jadi mulai rancu, mana yang
mimpi, mana yang apa jenenge, apa sih, khayalan, mana yang kenyataan. Nah, kalau bisa terjadi, orangnya harus masuk rumah sakit jiwa. Jadi penting seperti itu ya. Ya tahu sendirilah, orang kalau susah tidur, orang kalau lama tidak tidur, itu bakal ada yang konslet di otak itu, bakal ada yang nggak beres, bakal ada yang bermasalah di otaknya. Tidur itu amat penting, terutama bagi otak. Orang yang kurang tidur itu sering melakukan kesalahan. Kalau diterus-teruskan, kesalahan bisa sangat fatal. Jadi emang sih tidur itu penting, tapi jangan sampai mengandalkan ke obat, karena obatnya sendiri akan menimbulkan efek samping yang sangat besar, yang malah menimbulkan efek yang makin parah. Jadi gimana caranya lah, jangan pakai obat. Dari sisi itu, kalau dari sisi kedokteran ya, pakai obat ya. Nah, kita ceritakan dari sisi yang non kedokteran, kalau orang kurang tidur. Ya, penulis pernah diceritani sama yang orang istilahnya yang cari ilmu dengan berkomunikasi dengan alam gaib, yang apa jenenge, istilah praktisi kayak gitu. Nah, penulis pernah diceritakan bahwa salah satu lelaku yang harus dilakukan itu adalah tidak tidur. Dan rupanya ada pepatah juga ya yang menceritakan bahwa orang yang dalam keadaan sadar dan tidak sadar, orang yang antara mimpi dan tidak, itu adalah orang yang paling sensitif, orang yang dekat dengan dunia alam gaib. Jadi orang yang susah tidur, orang yang antara tidur dan tidak, itu orang yang mudah sekali berinteraksi dengan alam gaib. Dan ini penulis nggak bohong, itu ada ceritanya, ada dasarnya. Jadi orang kalau tidak tidur, terus tidak bisa tidur, itu orangnya akan berada di kondisi antara bermimpi dan tidak. Orang yang sulit tidur ya tidak akan bisa tidur. Kalau berada dalam kondisi seperti itu, ya akan terjadi fenomena-fenomena yang ya seperti itu, yang metafisika. Orang yang mengalami seperti itu, ada yang tiba-tiba mendadak sakti, jadi tahu, oh sekarang orang ini ada di mana, walau tanpa informasi dari manapun. Bisa nemu barang yang hilang, golek suri toh, iku lho ndek kono. Ada yang menempatkan bukan ya orangnya itu. Dan cerita ini pun juga terjadi pada Karl Reisenbach ya, yang ngomong sampai anak kecil bisa mengalahkan orang dewasa tenaganya. Kalau di Indonesia sini, di Jawa apalagi, itu sudah mudah toh dijelaskan. Namanya adalah kerasukan. Kalau kerasukan di dunia dokter apa ya, levelnya lupa penulis. Jadi orang jadi sering ngomong sendiri seakan-akan punya kepribadian lain. Itu ono istilah kedokteran nih, apa sih, schizophrenia apa dulu ya. Pokoknya ada istilahnya lah. Dan itu sudah
dimediskan. Dan lagi-lagi ya, kalau dari dokter yang disebut itu disebut senjatanya itu pakai obat tidur. Wah, janganlah ya. Seusahakan walau sudah sampai kerasukan macam-macam, jangan pakai obat tidur kalau bisa. Karena bukannya makin sehat, bukannya makin sembuh, tapi makin parah. Yang penting adalah gimana caranya, cari trik yo, apa caranya bisa tidur. Tapi jangan pakai obat. Pakai metode-metode yang sudah jelas. Seperti misalnya jam 7 sudah harus tidur. Minim setengah 8 itu sudah harus tidur. Lebih dari itu pasti sulit. Jadi orang yang sulit tidur, begitu dia bangun sampai jam 9 pasti sulit tidur. Tapi kalau tidurnya misalnya jam setengah 8, itu bisa sampai selek sampai jam misalnya jam 3 atau jam berapa. Ceritanya seperti itu. Jadi ya penulis anjurkan, cobalah cara-cara selain obat tidur ya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.